Pemirsa, polisi mengungkap kasus kematian sejoli di kamar indekos di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku diduga membunuh teman wanitanya dengan senjata api sebelum mengakhiri hidupnya. Dari hasil otopsi terungkap korban wanita tengah berbadan dua. Jenazah Widyaningsih 42 tahun dan Sutriyono 56 tahun diotopsi di Rumah Sakit Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Dari hasil pemeriksaan tim medis dipastikan kedua korban tewas karena tembakan senjata api. Menurut polisi, korban Widyaningsih tewas ditembak teman prianya sebelum akhirnya pelaku mengakhiri hidup. Dugaan sementara, pembunuhan ini terjadi akibat hubungan asmara terlarang dan korban tengah berbadan dua. Demikian dari hasil otopsi menyebutkan bahwa kemungkinan besar bahwa korban perempuan ditembak duluan, kemudian yang laki-laki menembakkan diri. Kabarnya dan yang perempuan dengan kondisi hamil muda, ini masih kita komunikasikan dengan pihak dokter, pihak rumah sakit, kebenaran informasi tersebut. Sebelumnya warga kampung Cibodas Pasar, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya digemparkan dengan kasus penemuan mayat di dalam kamar kontrakan. Warga yang curiga dengan kamar kontrakan terkunci dari dalam membuka jendela kamar dan menemukan kedua korban dalam kondisi mengenaskan. Dekat mayat kedua korban ditemukan senjata api dan senjata tajam. Sejumlah anggota TNI ikut berjaga di lokasi saat evakuasi korban. 2 hari Kamis itu tidak ada aktivitas. Kendaraan juga di sini yang beat itu putih itu hujan, panas, nggak dibetulin gitu Pak. Biasanya si teteh itu kalau itu kata tetangga itu jemuran gimana, ini nggak ada aktivitas gitu. Nah, jadi timbullah kecurigaan gitu. Korban perempuan dikenal berprofesi sebagai satpam di perusahaan garmen, sementara korban pria seorang purnawirawan. Aparat Polres Bintan, Kepulauan Riau menangkap seorang pria yang membunuh kekasihnya. Motif pelaku membunuh kekasihnya karena kesal merasa tidak dihargai oleh korban. Jajaran Polres Bintan berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap seorang janda beranak 2, Siti Soleha. Pelaku merupakan kekasih korban. Ditangkap di sekitar Tirta Madu, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Kepulauan Riau. BN menganiaya kekasihnya di Desa Malang Rapat dan sempat membuat geger warga setempat. Pelaku dan korban tinggal serumah meski belum menikah. Diduga motif pelaku tega membunuh korban lantaran pelaku merasa tidak dihargai oleh korban. Kejadian berawal saat pelaku menelpon korban berkali-kali, namun tidak dijawab. Pelaku yang kesal langsung pulang ke rumah menemui korban dan bertanya kenapa tidak menjawab teleponnya. Karena merasa direndahkan korban, pelaku langsung menganiaya korban dengan sebilah golok. Setelah melihat korban tidak berdaya, pelaku melarikan diri ke kebun sawit setelah menyembunyikan goloknya di belakang rumah. Dari penangkapan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti sebilah golok yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban hingga tewas. Ini alatnya dia untuk bekerja juga. Ya, ini ada juga. Otomatis kan di depan rumah kosan ini. Sudah ada barang ini? Iya, sehingga dari dalam dan bawah ini terjadi percikan terus tebas sampai 4 kali tadi kena sampai telinganya putus tadi ya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang wanita muda yang dilaporkan hilang oleh keluarganya ditemukan tewas di rumah kosong di Musirawas, Sumatera Selatan. Korban dibunuh anak pemilik rumah yang marah dimaki korban usai berkencan karena meminta bayaran lebih. Warga desa Wonokerto, Kecamatan Tugu Mulyo, Musirawas, Sumatera Selatan geger dengan penemuan jasad wanita di sebuah rumah kosong. Awalnya pemilik rumah curiga setelah mencium aroma tidak sedap. Saat diperiksa, jasad korban ditemukan dalam posisi duduk bersandar di dinding kamar mandi dan tertutup seng.
Dari hasil identifikasi Polres Musirawas, korban diketahui merupakan warga Mulia, Kota Lubuk Linggau berinisial WN. Wanita 22 tahun ini ternyata dibunuh anak pemilik rumah. WN sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya usai berpamitan untuk bertemu temannya. Sementara itu, pelaku Bagus Triatmaja 23 tahun ditangkap tidak jauh dari lokasi penemuan jasad tanpa perlawanan. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku nekat membunuh korban lantaran sakit hati, dimaki setelah cekcok masalah bayaran usai berkencan. Setelah membunuh korban, pelaku mengambil ponsel korban lalu ditukar tambah dengan ponsel baru. Kejadian berawal saat pelaku mengajak korban untuk berkencan. Setelah sepakat, pelaku kemudian membawa korban ke rumah kosong milik orang tuanya. Usai berkencan, keduanya terlibat cekcok karena korban menanyakan uang pembayaran yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Merasa kesal, pelaku pun kemudian menganiaya korban hingga tewas dan meletakkan jasadnya di kamar mandi. Terus dari jalur tangguh dia tidak balik ke rumah. Setelah itu apa dulu di 200 dia minta tambah itu sedem itu kan, sedem main itu minta tambah berapa ya? Minta tambah 200 lagi katanya. Tolong aku tidak lagi inilah ini baru berawal malam gitu. Yang mau kasar Pak. Kata kasar tersebut pelaku tidak terima dengan spontanitas melakukan tindakan kekerasan kepada korban. Pelaku merasa sudah menyelesaikan kewajibannya, tapi korban mungkin ada kebutuhan lain yang mendesak pelaku untuk menambah. Atas perbuatan sadisnya, buruh lepas ini mendekam di sel tahanan Polres Musirawas. Pemuda 23 tahun ini terancam akan menghabiskan masa mudanya di lembaga pemasyarakatan selama 15 tahun. Seorang janda yang sedang hamil ditemukan tewas mengenaskan di tengah sawah di Cilacap, Jawa Tengah. Maret lalu, korban tewas dicekik kekasihnya yang emosi saat dimintai pertanggungjawaban. Warga desa Adiraja Kulon, Adipala, Cilacap, Jawa Tengah geger dengan ditemukannya sesosok jasad perempuan tergeletak di jalan di tengah areal persawahan. Polisi yang melakukan olah TKP mengungkap jasad wanita malang tersebut adalah DA, warga desa Ketanggung, Sampang, Cilacap. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban tewas kehabisan nafas akibat cekikan di leher. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap pelaku, yakni SA alias Imin yang merupakan kekasih korban. Pelaku mengaku menghabisi nyawa korban karena kesal korban meminta pertanggungjawaban pelaku atas kehamilan korban. Pelaku yang telah menjalin asmara selama 1 tahun itu enggan menikahi korban lantaran pelaku sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Karena terus didesak untuk bertanggung jawab, pelaku yang emosi kemudian membunuh korban dengan mencekik leher korban dan meninggalkan jasad korban di tengah sawah. Ternyata ada hubungan antara SA dan DA sehingga menghasilkan hamil untuk korban itu. Berapa bulan ini? Hamil kurang lebih 7 bulan dan waktu ditemukan di sawah itu bayinya juga dalam keadaan meninggal. Motifnya apa ini? Untuk motif saat ini kita masih selidiki karena minta pertanggungjawaban dari korban. Kini pelaku diancam pasal 338 tentang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Perampok sadis satroni rumah mewah seorang penghuni tewas saat disekap. Realitas segera kembali sesaat lagi.